Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 6 Siapapun dapat menghina mereka yang mulai menghina. Jiang Rulong sekarang akhirnya mengerti mengapa Jiang Chen ingin menjebaknya. Tapi, dia masih tidak mengerti mengapa idiot tak berguna ini tiba-tiba berubah menjadi orang pintar. Yong bersaudara hanyalah pelayan keluarga Jiang kami. Mereka tidak punya nyali untuk membunuh salah satu majikan mereka. Sebagai orang kelas rendah, tidak ada cara bagi mereka untuk mendapatkan pil pembersih. Jiang Rulong, karena kamu ingin menikahi Nona Murong, tentu saja aku akan mewujudkannya. Aku terkejut melihat Murong Xiaorou menjadi gadis yang berotot. Haha, ini benar-benar membuatku bahagia. Jika kamu menikah dengan keluarga mereka seperti yang aku rencanakan, aku tidak akan membeberkan fakta bahwa kamu mencoba membunuhku karena melihat seseorang yang aku benci menjadi sengsara jauh lebih baik daripada membunuh orang itu. Sayang sekali kamu ingin melarikan diri dari sini, aku tidak akan membiarkanmu pergi gitu saja. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Jiang Rulong tidak hanya memperhatikan perubahan besar pada Jiang Chen. Bahkan Jiang Zhenhai, yang berdiri di luar kompleks, merasa terkejut seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia bertemu Jiang Chen. Putranya ini dikenal suka membodohi berkeliling dan tidak melakukan apapun yang berguna. Siapa yang tahu kalau dia punya kemampuan luar biasa, mampu menyusun rencana seperti ini. Semua tindakannya baru-baru ini menunjukkan betapa liciknya dia sebenarnya. Haha, Jiang Chen, kamu benar-benar mengejutkanku, aku tidak pernah mengira kamu akan sepintar ini. Tapi, kamu melakukan satu hal bodoh. Niat membunuh muncul di mata Jiang Rulong bersamaan dengan tawa. Hal bodoh. Katakan padaku, hal bodoh apa? Jiang Chen berkata sambil mengangkat bahunya. Kamu benar-benar bodoh. Kamu tahu bahwa aku akan pergi malam ini, namun kamu datang sendirian. Dengan kamu berada di alam Qijing tingkat 1, kamu hanya ingin mati dengan cepat. Singkirkan kamu. Dan ketika aku telah memperoleh banyak prestasi besar di masa depan, aku akan kembali ke rumah wali kota ini dan membunuh orang tua bodoh itu. Jiang Zhenhai, membiarkan kalian berdua bersatu kembali di neraka. Jiang Rulong meremehkan Jiang Chen. Dalam pikirannya, Jiang Chen hanyalah seekor semut yang bisa dengan mudah dia hancurkan. Setelah membunuh Jiang Chen, dia akan pergi ke tempat yang jauh. Sialan. Bersumpah dalam pikirannya, Jiang Zhenhai yang berdiri di luar siap untuk masuk ke dalam rumah, tapi dia segera berhenti setelah mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen. Kamu tidak bisa membunuhku. Jiang Chen berkata dengan percaya diri. Kami berdiri sangat dekat satu sama lain, dan kamu hanya berada di alam Qijing tingkat 1. Aku dapat dengan mudah membunuhmu bahkan jika Jiang Zhenhai ada di sini. Jiang Rulong mulai tertawa. Dia benar-benar percaya diri dalam hal ini. Maaf, tapi saya tidak lagi berada di alam Qijing tingkat 1, tapi tingkat ke-9. Sambil mengatakan itu, Jiang Chen melepaskan qingnya. Kekuatan Yuan yang kuat terpancar dari tubuhnya. Kekuatan itu gitu kuat sehingga memaksa Jiang Rulong untuk mundur selangkah. Apa? Jiang Rulong terkejut dan memandang Jiang Chen seolah-olah dia adalah hantu. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia bisa meramalkan hal ini. Bersembunyi di luar kompleks, Jiang Zhenhai terkejut dengan transformasi Jiang Chen. Tapi yang terjadi setelah keterkejutannya adalah kegembiraan yang sangat besar. Syukurlah, anakku bukan bajingan tak berguna. Dia jenius. Sialnya bocah ini. Bagaimana dia bisa menyembunyikan semua ini dari bawah hidungku? Dia berpikir dalam hati dengan air mata berlinang. Jiang Chen yang tidak berguna selalu menjadi luka di hatinya. Tapi sekarang Jiang Chen telah berubah menjadi sebaliknya dan membuktikan bahwa dia adalah seorang jenius dengan mencapai alam Qijing tingkat 9 di usia 15. Tak seorang pun di kota Fragrance Sky yang melakukan hal itu. Jiang Chen juga menggambarkan pikirannya yang cerdas, dalam, dan halus melalui cara dia berurusan dengan Jiang Rulong. Tidak ada anak berusia 15 tahun yang mampu melakukan itu. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kamu baru berada di alam Qijing tingkat 1 3 hari yang lalu. Jangan bilang kamu menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya selama ini. Tapi meski gitu, orang normal di tingkat ke-9 tingkat alam Qijing tidak bisa memiliki kekuatan Yuan sekuat itu. Jiang Rulong berkata dengan ekspresi kaget. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak kamu mengerti, Jiang Rulong. Kamu bisa saja memiliki masa depan cerah, tapi kamu menghancurkan semuanya sendirian. Sekarang, mari kita akhiri semua ini. Bergerak seperti kilat, dalam sepersekian detik, Jiang Chen tiba di depan Jiang Rulong, menjepit leher Jiang Rulong dengan telapak tangannya yang kuat yang tampak seperti tang baja.
Dengan kekuatannya yang besar, Jiang Rulong bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Tunggu. Jiang Zhenhai berteriak dan melompat melewati pintu. Patah. Sayangnya, dia lebih lambat dari Jiang Chen. Jiang Chen mematahkan leher Jiang Rulong dengan telapak tangannya yang kuat, mengirimnya kembali ke pembuatnya. Ah, Chen kenapa kamu membunuhnya? Melihat mayat Jiang Rulong, Jiang Zhenhai menghela nafas. Selain itu, dia masih shock karena Jiang Rulong berada di level yang sama dengan Jiang Chen, namun Jiang Chen membunuhnya dengan satu serangan. Ini terlalu menakjubkan. Melihat mayat Jiang Rulong, Jiang Zhenhai menghela nafas. Selain itu, dia masih terkejut karena Jiang Chen mampu membunuh Jiang Rulong yang satu sama dengannya dengan gitu mudah. Jiang Chen membunuhnya dengan satu serangan, yang mana terlalu luar biasa. Ayah, apakah ayah tidak setuju dengan pembunuhan orang seperti dia? Jika saya tidak membunuhnya saat ini, dia mungkin akan kembali lagi nanti sebagai ancaman besar bagi kita. Kata Jiang Chen. Aku menyia-nyiakan usahaku, membesarkannya selama bertahun-tahun. Dia berani melakukan ini padamu. Tentu saja kamu harus membunuhnya. Tapi sekarang dia sudah mati. Jadi siapa yang akan menikahi Murong Xiaorou besok? Keluarga kami dan keluarga Murong sudah menjalin hubungan yang buruk, sekarang akan menjadi lebih buruk. Dengan wajah cemberut inilah yang paling dia khawatirkan. Ayah, jangan naif, kamu harus tahu bahwa satu gunung tidak bisa ditempati oleh dua harimau. Tidak mungkin bagi keluarga kami dan keluarga Murong untuk tetap harmonis di kota Langit Wangi. Dan lelaki tua dari Murong itu keluarga tidak akan pernah menganggap kita berada pada level yang sama. Dia bahkan menghina kita di siang hari bolong. Mengapa kita harus bersikap baik kepada mereka? Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Menghina kami. Jiang Zhenhai bingung. Ayah, jangan tertipu oleh ekspresi polos di wajah Murong Zan, dia lebih licik dari siapapun. Kemunculan Murong Xiaorou di pertunangan pernikahan hari ini merupakan penghinaan bagi keluarga kami. Keluarga kami adalah keluarga kelas atas. Keluarga di kota Fragrance Sky dan jika kita membiarkan dia menikah dengan keluarga kita, kita akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Reputasi keluarga kita akan sia-sia. Jika kita membiarkan Jiang Rulong menikah dengan keluarga mereka, itu akan menjadi lebih buruk. Berbicara dengan tatapan cerdas di matanya, gadis jelek itu adalah tanda menghina kita. Aku curiga gadis itu bukanlah putri Murongzan. Keluarga mereka adalah keluarga terkenal di kota Langit Wangi, jadi jika dia memiliki anak perempuan yang jelek, kenapa tidak ada yang menyebutkannya? Jika pernikahan itu benar-benar terjadi, tidak peduli apakah dia menikah dengan keluarga kita atau jika Jiang Rulong menikah dengan keluarga mereka, hasilnya akan sama, kita akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Setelah penjelasan Jiang Chen, Jiang Zhenhai tiba-tiba melihat cahaya. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia tidak pernah berpikir seperti Jiang Chen. Sekarang dia mengerti. Awalnya, dia ingin meningkatkan hubungan antara kedua keluarga, tapi tanpa sepengetahuannya, dia hampir dihina oleh keluarga Murong. Sebuah gunung tidak bisa ditempati oleh dua ekor harimau. Keluarga wali kota dan keluarga Murong tidak bisa hidup berdampingan. Chen sejak kapan kamu menjadi gitu pintar? Jiang Zhenhai memandang putranya seolah baru pertama kali mereka bertemu. Ayah, aku tidak pernah menjadi orang bodoh. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Oh, dan Chen kenapa kamu tiba-tiba menembus gitu banyak level? Jiang Zhenhai bertanya dengan ekspresi kaget di wajahnya. Jiang Chen tersenyum. Dia tahu bahwa Jiang Zhenhai akan menanyakan hal ini, dan dia sudah menyiapkan jawaban. Ayah, ketika saudara-saudara Yong mencoba membunuhku 3 hari yang lalu, ada seorang pejuang pengembara hebat yang menyelamatkanku. Dia membunuh Yong bersaudara. Dia juga memperbaiki kondisi tubuhku, membantuku menyerap semua ramuan yang terkumpul di tubuhku, membantuku menerobos ke alam Qijing tingkat 9. Ini semua karena kamu telah memberi untukku gitu banyak obat mujarab yang hebat. Jika bukan karena itu, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Haha, perubahan yang luar biasa. Aku bertanya-tanya siapa pejuang hebat itu. Sayang sekali aku tidak mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya. Jiang Zhenhai tertawa terbahak-bahak, apalagi yang bisa membuatnya lebih bahagia daripada melihat putranya menjadi seseorang yang hebat. Ayah, tidak ada alasan bagi kami untuk meningkatkan hubungan kami dengan keluarga Murong. Menurut pendapat saya, hanya ada satu keluarga yang bertanggung jawab, dan jika Murong Zan ingin bermain dengan kami, maka kami akan melakukannya bermain. Kata Jiang Chen.
Ya, kita harus bertarung dengan mereka atau orang akan mengira aku takut pada mereka. Jadi Chen apa yang harus kita lakukan pada upacara pernikahan besok? Jiang Zhenhai bertanya pada Jiang Chen. Jika itu masa lalu, maka dia tidak akan pernah membicarakan masalah sepenting itu dengan Jiang Chen. Tapi karena dia telah berubah menjadi orang yang lebih baik, mungkin dia punya ide tentang cara menyelesaikannya. Siapapun bisa menghina mereka yang mulai menghina. Menampilkan ekspresi kejam di wajahnya, Jiang Chen berkata, sejak kemunculan Murong Xiaorou, reputasi kita di kota Fragrance Sky telah sangat terpengaruh. Jika itu yang mereka inginkan, maka kita akan membalas dendam dan menghapus reputasi mereka. Saluran pembuangan. Biarkan mereka menjadi bahan tertawaan bagi semua orang di kota Fragrance Sky. Apa rencanamu? Melihat cahaya, Jiang Zhenhai bertanya-tanya apa yang ada dalam pikiran putranya. Sederhana, bukankah mereka mengharapkan Jiang Rulong menikah besok? Ayo cari seseorang untuk membuat peti mati. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Bagi Jiang Chen, seorang teman adalah seorang teman, dan seorang musuh adalah seorang musuh. Dia tidak akan pernah berusaha bergaul dengan musuhnya. Bagi mereka yang menjadi musuhnya, tidak akan pernah memiliki akhir yang bahagia. Jiang Rulong adalah yang pertama, dan keluarga Murong akan menjadi yang kedua. Sebuah gunung tidak bisa ditempati oleh dua harimau. Menyingkirkan keluarga Murong dari kota Langit Wangi akan menjadi pencapaian besar pertama yang ingin dia capai sekarang setelah dia dilahirkan kembali. Sebagai wali kota kota Langit Wangi, Jiang Zhenhai bukanlah siapa-siapa. Jauh di lubuk hatinya, dia selalu ingin menyingkirkan keluarga Murong. Jiang Chen adalah satu-satunya harapannya. Orang bodoh yang dulunya tidak berguna telah berubah menjadi orang yang cerdas, dan itu membuatnya lebih bahagia dari siapapun. Jika Jiang Chen mengatakan dia akan melakukannya, maka dia akan melakukannya. Tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Keesokan harinya, pita dan dekorasi lampu tampak di mana-mana, dan suasananya bahkan lebih semarak dari kemarin. Kecuali Jiang Zhenhai dan Jiang Chen, tidak ada orang lain yang tahu bahwa Jiang Rulong telah meninggal. Semua penjaga dan pelayan keluarga Jiang tertawa karena apa yang mereka lihat kemarin, ketika menyaksikan Jiang Rulong berjalan mengelilingi mansion bersama Murong Xiaorou. Mereka semua terkejut dengan penampilan Murong Xiaorou, bercanda satu sama lain. Bahwa tuan muda tertua pasti telah melakukan banyak perbuatan baik di kehidupan sebelumnya jika dia bisa menikahi gadis cantik seperti itu. Di jalanan kota Langit Wangi, Murong Zhang yang tinggi dan berotot, bersama putrinya, sedang menunggang kuda diikuti oleh beberapa pria muda dan tampan dari keluarga Murong, semuanya tampak sombong. Sebuah parade yang membentang sejauh 3 mil mengikuti di belakang mereka. Di akhir pawai ada sebuah sedan kursi yang diangkut oleh 8 orang. Parade tersebut berjalan menuju rumah wali kota, menarik banyak orang di sepanjang jalan. Ya ampun, apakah itu seorang wanita? Apakah dia lelucon dari Tuhan? Biarkan aku muntah. Nona Murong bisa mengejutkan langit dan membuat hantu menangis karena penampilannya yang jelek. Ku dengar tuan muda tertua wali kota adalah seorang pemuda yang tampan dan berbakat, akankah dia masih hidup setelah menikahi gadis itu? Petik 2. Wali kota mendorong putranya ke dalam lubang api. Kerumunan saling berbisik dan membuat lelucon. Seperti yang diharapkan Jiang Chen, keluarga Murong berencana menghina keluarga wali kota dengan mengadakan parade panjang, membiarkan semua orang di kota tahu tentang pernikahan dengan gadis jelek itu. Keluarga wali kota telah benar-benar menjadi bahan tertawaan.